Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai beasiswa. Kita akan saksikan sebuah tayangan video berikut ini. Setelah itu saya akan undang beberapa tamu saya yang hadir di sesi terakhir kita sore hari ini. Baik, itu dia sebuah video yang menunjukkan bagaimana beasiswa di ITB ini cukup banyak dan ini bisa memberikan wawasan kepada adik-adik yang ingin masuk ITB, bagaimana sih mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ada di ITB. Dan sekarang ini sudah hadir selain mendampingi Bapak Arief Haryanto, juga sudah hadir Ibu Sophie Damayanti. Selamat sore Ibu Sophie. Halo, selamat sore. Sore. Kita masih menunggu koneksi audio dengan Bu Sophie. Halo, selamat sore. Sudah ada ya? Akhirnya sudah terdengar ya Bu ya. Bu Sophie ini adalah tim seleksi beasiswa S1 di ITB, kemudian juga apoteker, dan juga penyusun buku putih beasiswa ITB ya. Baik, selain itu, selain Bu Sophie juga hadir perwakilan dari mahasiswa yang menerima beasiswa. Sudah hadir adik kita Faradila. Di manakah Faradila? Halo. Oke, sudah hadir ya. Baik, Pak Arief, Bu Sophie dan juga Faradila, Farah ya saya panggilnya ya. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita terima seputar beasiswa karena ini memang menjadi informasi yang banyak diminati oleh adik-adik calon mahasiswa. Ya, kita akan mulai ke pertanyaan pertama langsung saja. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Arief. Pak Arief, bagaimana kondisi ekonomi mahasiswa ITB secara umum sih? Baik. Jadi kalau ditanya seperti apa kondisinya, memang ini ada beberapa pendekatan ya. Artinya begini, kondisinya ini ada yang mengatakan bahwa ITB makin lama makin banyak orang kaya. Contohnya mereka memberikan bukti bahwa itu di depan Ganesha itu parkir mobil semakin penuh gitu ya. Itu memang sesuatu fakta di ITB bahwa makin banyak memang generasi atau golongan menengah ke atas menjadi mahasiswa di tempat kami di ITB. Tetapi juga memang juga di lain pihak banyak juga mahasiswa yang membutuhkan support secara finansial untuk melakukan pendidikan dengan baik di ITB. Jadi kalau ditanya seperti apa kondisi ekonominya itu ya bervariasi gitu. Ada yang memang ekstrim sangat baik sekali kondisi ekonominya, tapi juga ada yang ekstrim sangat kekurangan atau dalam artian membutuhkan support kita. Tetapi pada prinsipnya ITB akan berusaha dengan keras agar teman-teman yang membutuhkan support itu bisa terfasilitasi. Dan kita juga mengharapkan mahasiswa dan orang tua yang dalam kondisi berkecukupan itu bisa juga bersama-sama dengan kami, dan kami sangat mengharapkan sekali gitu, dan itu sudah ada sebenarnya wadahnya, nanti Bu Sophie bisa menceritakan lebih detail
bagaimana orang tua itu saling berkolaborasi untuk membantu orang tua yang lain. Kira-kira begitu jawaban saya. Terima kasih. Baik, cukup variatif ya Pak kalau dilihat dari kondisi ekonominya ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana kebijakan ITB secara umum terhadap mahasiswa yang memiliki kendala keuangan? Baik, jadi begini, ada beberapa policy yang sebenarnya kita sudah sangat suportif kepada mahasiswa yang memang keluarganya itu membutuhkan dukungan finansial. Salah satunya adalah yang itu tadi, yang mulai program beasiswa. Beasiswa itu bisa bermacam-macam juga, nanti biar diceritakan lebih detailnya. Tapi secara prinsip adalah kami mencoba berusaha memberikan support yang terbaik. Tapi tentu ITB juga bukan bisa menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh keluarga masing-masing mahasiswa. Gitu. Jadi kami punya keterbatasan juga. Hanya we try the best lah. Kita akan usaha yang terbaik agar semua mahasiswa kami itu bisa lulus dari ITB tanpa harus mengalami kendala ekonomi. Dan saya sendiri meyakini bahwa tidak ada mahasiswa ITB yang harus drop out akibat tidak bisa melanjutkan studinya. Beberapa fakta misalnya adalah beberapa mahasiswa memang masih memiliki tanda kutip lah ya, alumni kita tuh hutang begitu yang masih harus mereka lunasi kepada ITB. Tetapi secara prinsip kami akan selalu mencoba mensupport gitu bersama-sama dengan berbagai pihak ya, termasuk dari orang tua. Artinya begini, kalau kita kondisinya itu ya tidak parah sekali begitu ya, bukan saya mengecilkan arti dari kekurangan itu, tapi kalau kita tidak parah sekali ya sebaiknya memberikan kesempatan kepada keluarga lain yang memang lebih membutuhkan. Kira-kira begitulah dari ITB. Mangga, silakan. Saya garis bawahi tadi ya Pak ya, tidak ada satupun mahasiswa yang drop out karena kendala finansial ya Pak ya, karena ITB akan mensupport begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengar dari Farah sebagai salah satu mahasiswa penerima beasiswa. Farah boleh cerita nggak, apa sih manfaat beasiswa yang diterima Farah ketika menjadi mahasiswi dari ITB? Oke, sebelumnya mungkin kenalan dulu. Aku Farah Dela Ade, mahasiswa aktuaria angkatan 2018. Sebelumnya saya pernah menerima beasiswa luar biasa yang merupakan beasiswa alumni muda ITB, periode ketiga dan keempat, lalu beasiswa IOM, lalu sekarang mendapatkan beasiswa hidup dari alumni ITB angkatan 70 dari Bumelok. Manfaatnya yang saya rasakan itu ada dua hal yang paling utama, yaitu yang pertama, tentu saja sangat membantu banget meringankan beban orang tua dalam pendidikan dan juga biaya hidup selama di Bandung. Dan juga yang kedua, yaitu memberikan bantuan bukan hanya material, tapi juga memberikan pembekalan materi untuk mengasah potensi yang dimiliki. Seperti beasiswa luar biasa alumni muda ITB itu, dia memberikan sebuah motivasi dan juga kakak asuh dari alumni muda ITB untuk membimbing dan sharing pengalaman untuk mempersiapkan karir di masa depan. Jadi itu sangat membantu sekali dalam berkuliah. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk Farah begitu ya? Benar. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya masih untuk Farah. Apakah kendala keuangan selama menjadi mahasiswi bisa menyebabkan terhenti kuliah? Nah ini kejadian nggak sama Farah? Sejauh ini yang saya kuliah tidak pernah ada kendala keuangan yang menyebabkan terhentinya kuliah, karena di ITB sendiri banyak banget beasiswa, tinggal bagaimana kita mencari dan memiliki kemauan dan usaha untuk mengapply beasiswa tersebut. Memang mengapply beasiswa agak memiliki effort yang cukup tinggi, tapi kita kembali lagi ke tujuan awal untuk berjuang untuk bisa menyelesaikan studi di Institut Teknologi Bandung gitu kan. Baik, terima kasih Farah sudah berbagi cerita. Nah, kali ini saya akan ke Ibu Sophie. Bu Sophie. Halo, siap? Ya, saat ini jenis beasiswa apa saja sih yang disediakan oleh ITB? Dengar-dengar ada yang namanya buku putih yang tadi sudah saya sebutkan, yang Ibu susun begitu, atau buklet beasiswa ITB. Nah, ini bisa diceritakan sedikit mengenai buku putih ini, Bu Sophie? Ya,
Jadi latar belakang atau inisiatif pembuatan buku putih ini waktu itu dari rektorat ya yang menyatakan bahwa perlu ada suatu buku yang komprehensif berisi hal-hal tentang semua beasiswa yang ada di ITB. Nah waktu itu kami tim berempat dari ada Pak Faisal dari SITH, mungkin di sini ada siswa yang ingin masuk SITH, kemudian ada dari FSRD Pak Intan dan Mas Ferry. Kami juga berkonsultasi dengan beberapa narasumber, salah satu dengan Pak Arief juga. Asistensi dulu kita bilangnya seperti itu ya, jadi dimarah-marahin juga. Nah, ini di situ di buku beasiswa itu kita mengumpulkan data-data beasiswa-beasiswa apa saja yang disediakan oleh ITB. Tapi tidak hanya oleh ITB, jadi kami juga melis gitu ya daftar-daftar sumber-sumber beasiswa, baik itu dari pemerintah daerah, kemudian dari alumni, dari industri, dan juga dari ITB sendiri. Nah, kalau di ITB sendiri, tadi sudah dilihat di video ya, ada beberapa beasiswa. Memang untuk yang terbaru yaitu Ganesha Talent Assistantship, itu suatu beasiswa di mana diberikan kepada mahasiswa untuk subsidi BPP ya, mungkin kalau siswa nyebutnya SPP mungkin ya kalau waktu SMA. Nah di situ nanti yang penerima akan menjadi asisten baik di perkuliahan ataupun di unit-unit yang ada di ITB. Tapi memang untuk S1 sementara ini untuk Ganesha Talent Assistantship untuk program fast track yaitu S1 S2 yang dijadikan satu ya, yang selama 5 tahun sudah mendapatkan sarjana dan magister. Tapi di ITB sendiri untuk S1 itu banyak sekali, tadi Farah juga sudah bilang ya, tersedia banyak beasiswa, ada yang full BPP, jadi untuk 100% waive gitu ya, tidak membayar SPP-nya, ada yang sebagian, kemudian ada biaya hidup, ada penunjang akademik misalnya untuk buku-buku atau misalnya ikut perlombaan ya, itu bisa dibantu juga. Juga ada bantuan tugas akhir, jadi bagi para mahasiswa yang di tingkat 4 menyelesaikan tugas akhir membutuhkan biaya, itu juga ada tambahan bantuan dana gitu. Dulu sih sebelum pandemi ada juga voucher makan siang, itu untuk di kantin-kantin ada di ITB, tapi sekarang karena di rumah masing-masing itu tidak ada lagi voucher makannya. Sementara kalau kemudahan pembayaran BPP itu Direktorat Keuangan sudah membuat beberapa skema, antara lain cicilan. Nah, cicilan itu kemarin 100% ya Pak Arief ya, itu disetujui semua, baik itu skema 2 kali ataupun skema 3 kali. Saya mendengar ada juga skema baru yaitu pinjaman, tapi masih dalam proses dan tentunya pinjamannya tidak pakai bunga gitu ya, jadi sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Itu saja mungkin dulu Mbak. Iya. Bu Sophie, mungkin kalau tahun ini masih dalam kondisi masa pandemik, voucher makannya bisa diganti voucher kuota ya Bu ya? Nah ya betul, aduh untung diingatkan ya. Karena jadi banyak di rumah. Ya sebelum, waktu itu pemerintah sekarang juga sudah memberikan voucher kuota ya. Nah sebelumnya ITB juga sudah memberikan voucher kuota, dan untuk yang sekarang sudah disetujui untuk diberikan juga voucher kuotanya. Iya. Bu Sophie, sebenarnya di fakta di lapangan nih Bu, sebenarnya banyak nggak sih mahasiswa ITB yang menunggak membayar BPP? Ada nggak sih Bu? Betul, itu jadi setahun kemarin dan tahun ini dari Direktorat Keuangan mulai membuat daftar ya, jadi tunggakan itu berapa, dan itu cukup besar sekali sampai mencapai angka miliar gitu ya. Jadi mulai diidentifikasi nih masalahnya apa saja seperti itu. Jadi mulai dikembangkan cara-cara untuk memudahkan mahasiswa membayar. Tadi juga Pak Arief sudah menjamin jangan sampai ada yang DO karena kekurangan biaya. Memang kenyataannya banyak yang kesulitan untuk membayar BPP-nya, tapi tentunya tadi ada solusinya untuk hal itu. Ya, Bu Sophie, ada pertanyaan lagi nih, benar nggak sih IOM adalah salah satu donatur terbesar di ITB? Sebenarnya IOM ini siapa? Ya. IOM itu Ikatan Orang Tua Mahasiswa, jadi satu organisasi di mana terdiri dari orang tua mahasiswa ITB ya, Jana. Di sini memang IOM gitu nyebutnya atau IOM itu salah satu pemberi beasiswa terbesar juga di ITB. Jadi sekitar 10% mahasiswa ITB, dan bahkan saya mendengar tahun lalu sempat sekitar 800 juta untuk diberikan sebagai beasiswa. Nah, memang tujuannya itu untuk melihat mahasiswa yang kurang mampu secara finansial, kemudian prinsipnya juga ada bantuan dari orang tua. Tadi Pak Arief juga sempat menyebutkan orang tua mahasiswa ini yang memiliki rezeki yang berlebih gitu ya, mau berbagi
untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa lainnya. Saya kira ini suatu hal yang sangat baik sekali karena rezeki yang berlebihnya itu untuk menyiapkan generasi hebat ya yang tadi disebutkan di video tahun 2045 untuk Indonesia Emas gitu. Jadi kami juga sangat terharu sebenarnya ternyata IOM ini atau IOM ini juga sebagai salah satu donatur terbesar untuk beasiswa yang ada di ITB. Selain itu juga IOM ini juga membuat organisasi itu jadi ada keterkaitan atau kerjasama kolaborasi antar sesama orang tua mahasiswa. Jadi bisa saling memberikan informasi seperti itu. Baik, ini menjadi sinergi yang baik ya Bu ya. Nah, selama ini bagaimana dengan peran pemerintah pusat bisa atau dalam prosesnya membantu beasiswa mahasiswa ITB? Ya, pemerintah pusat itu banyak sekali ya dana yang diberikan kepada mahasiswa. Sebelumnya kita mendengar istilah bidik misi dan sekarang ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin masuk ke ITB itu sebelumnya melakukan pendaftaran ya atau biasanya dikelola oleh sekolahnya atau tempatnya tinggal untuk mendaftarkan KIPK ini gitu ya. Nah di situ yang dibayarkan adalah BPP dan juga biaya hidup yang dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi juga sudah disebutkan pemerintah pusat juga memberikan kuota. Nah sering juga di tengah kalau kita nyebutnya mahasiswa ongoing ya, jadi yang sudah masuk ke ITB itu pemerintah juga menyediakan beberapa beasiswa yang bukan tiba-tiba ya, maksudnya ada diumumkan baru gitu, pembukaan beasiswa, jadi mahasiswa masih bisa mendaftar. Selain pemerintah pusat juga sebenarnya pemerintah daerah juga banyak. Kalau di Bandung itu Jabar Juara, itu banyak juga mahasiswa ITB yang mendapatkan beasiswanya. Ya, Pak Ridwan Kamil juga salah satu alumni ya, Bu ya? Ya, betul, arsitek ya. Nah, berbicara mengenai alumni, saya mau bertanya ke Pak Arief. Nah, bagaimana ini dengan kepedulian para alumni kepada adik-adik kelas di ITB? Sudah seperti apa Pak sampai saat ini? Saya bisa cerita banyak sekali karena kebetulan saya juga aktif di salah satu organisasi alumni yang memberikan beasiswa. Jadi kalau seperti di Farah tadi katakan angkatan 70, jadi saya itu lahir tahun 70. Nah, ini alumni tahun 70, masuk ITB tahun 70, itu juga punya beasiswa. Lalu kemudian jadi hampir semua angkatan, hampir semua jurusan, alumni jurusan itu punya lembaga atau paguyuban lah untuk membantu para adik kelas di kami. Dan bahkan yang paling membanggakan adalah beberapa alumni muda, beberapa alumni yang menarik menurut saya. Jadi tidak hanya alumni yang sudah senior, yang sudah mapan secara ekonomi, tetapi juga alumni muda yang baru lulus mungkin hanya 3-4 tahun, mereka sudah mengumpulkan donasi antar mereka sendiri dan itu dijadikan beasiswa untuk adik kelasnya. Ini sesuatu hal yang sangat positif. Saya aktif di namanya Yayasan Solidarity Forever, itu alumni mesin. Kami menyelenggarakan yang namanya ITB Ultra Marathon, itu setiap kali menggalang dana dan termasuk juga di luar kegiatan kami itu alumni juga ikut berkontribusi di sana. Kalau tahun 2018 kita bisa mendapatkan dana sampai 2,4 miliar dari satu kegiatan yang hanya 3 hari. Jadi alumni sangat concern, sangat punya jiwa yang sangat sosial sekali kepada alumni kita, kepada mahasiswa kita yang memang membutuhkan supportnya. Dan kami mengajak dari forum ini tentu saya yakin banyak para calon mahasiswa yang orang tuanya alumni ITB. Jadi mangga, yuk mari kita bantu sama-sama, mudah-mudahan jadi doa untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian, kita bantu mahasiswa-mahasiswa kita yang memang membutuhkan support finansial. Begitu jawaban dari saya, terima kasih. Ya, semoga seluruh alumni dari ITB ini tetap solid ya, dan juga memiliki kepedulian terus kepada adik-adik kelas generasi berikutnya, begitu ya. Saya kembali ke Bu Sophie nih, Bu Sophie, cukup banyak ini pertanyaan. Yep. Nah, kalau tadi mengenai alumni, kali ini mengenai beasiswa mahasiswa ITB, apakah ini hanya diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi sarjana aja, Bu? Ya. Kebetulan saya sekarang mengelola pasca sarjana juga, jadi beasiswa pasca sarjana memang tidak sebanyak sarjana ya. Kalau sarjana kan tuh banyak sekali
diberikan atau ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, untuk pasca sarjana kan karena pendidikan pasca sarjana juga opsional ya, jadi mereka yang ingin memang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya biasanya kalau dari pemerintah itu ada dari untuk dosen ya, biasanya untuk Budi DN atau LPDP, kemudian dari pemerintah daerah biasanya diberikan juga beasiswa-beasiswa pasca sarjana, atau dari industri atau universitas lain, biasanya itu untuk karyawannya ya, untuk memberikan beasiswa. Nah, bagaimana dengan ITB sendiri? Nah, ITB untuk Ganesha Talent Assistantship ini cukup banyak variasinya untuk pasca sarjana. Jadi ada yang kita sebutnya GTA 50 atau GTA 100 gitu ya. Jadi potongan atau wave BPP 100% atau 50%. Nah, kemudian ada juga GTA yang berdasarkan dari kelompok keilmuan yang ada di fakultas sekolah. Nah, yang fast track tadi mungkin dari saya sebutkan, yang untuk S1 ke S2 itu namanya ada GTA Based Talent. Jadi beasiswa untuk pasca juga ada, walaupun mungkin tidak sebanyak untuk yang sarjana, seperti itu. Baik, saya menuju ke Farah. Nah, pengen tahu nih Farah, dulu waktu dapetin beasiswa, itu susah nggak sih prosesnya? Untuk mendapatkan beasiswa ada banyak prosedurnya juga, cuma bakal dibantu banget sih sama LK, misal terkait informasi beasiswa, lalu berkas-berkas apa saja yang harus dikumpulkan itu akan sangat membantu, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang lain juga sangat membantu dalam tidak terlalu sulit untuk mencari beasiswa selagi ada keinginan dan kemauan untuk mengapli beasiswa tersebut. Tidak terlalu sulit jika ada kegigihan, insya Allah ya. Semoga yang mendapatkan beasiswa ini bisa seperti Farah begitu ya. Farah, coba ajak lagi nih adik-adik calon mahasiswa untuk memantapkan diri, menyiapkan diri untuk masuk ke ITB tanpa harus berpikir bahwa kondisi keuangan ataupun biaya ini menjadi kendala terbesar begitu. Silakan Farah. Bisa sedikit cerita terlebih dahulu awal mulanya bagaimana. Jadi waktu awal-awal saya juga bukan termasuk kondisi keluarganya dengan kondisi ekonomi yang mampu. Jadi saya berpikir beberapa kali dulu untuk masuk ITB, tapi dari situ saya berpikir bahwa kalau ITB itu bukan tempatnya kita untuk mencari ilmu saja, tapi tempatnya para pejuang untuk mendapatkan ilmu. Jadi saya ingin memberikan sebuah wejangan. Tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanyalah usaha yang terlalu kecil. Jadi Tuhan pasti akan memberikan jalan terbaik bagi hamba. Jadi jadikan perjuangan sebagai bagian dari hidupmu, karena hidup udah setelah berjuang. Jadi ada kata slogan dari biasa disebutkan di ITB itu selamat menikmati indahnya perjuangan. Seperti itu. Baik. Pak Arief, kasih trik-triknya dong Pak, gimana mahasiswa-mahasiswi atau calon mahasiswa ini bisa mendapatkan beasiswa Pak di ITB? Ya, sebenarnya begini, kalau trik sebenarnya tips nggak ada lah. Yang ada itu tadi dikatakan oleh Farah, betul sekali, bahwa kita harus berjuang. Dalam artian kita tidak boleh menyerah begitu saja. Yang kedua, setiap proses itu harus dilalui. Contoh misalnya, kalau saya katakan yang namanya beasiswa itu bisa didapatkan sebelum masuk ITB. Contohnya adalah kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu bisa didapatkan sebelum masuk ITB. Prosesnya lewat mana? Ada laman khusus di Kemendikbud di mana para siswa bisa mendaftarkan. Tentu memang ada persyaratannya dan persyaratan itu harus dipenuhi tentu. Nah, itulah bagian dari perjuangan. Mengurus surat-surat yang dibutuhkan itu memang membosankan atau membuat malas gitu ya. Wah, harus bikin ini, harus bikin itu, harus ini. Tapi itu adalah syarat dan itulah bagian dari perjuangan. Nah, ini menurut saya kita harus menyadari bersama bahwa suatu proses itu harus dijalani gitu ya. Betul. Jadi dan yang kedua adalah bahwa kita harus paham juga jadi begini, kalau saya selalu mengatakan gini kepada mahasiswa saya, jangan Anda anggap Anda yang paling tidak beruntung. Karena bisa jadi Anda itu orang yang paling beruntung. Contoh paling simpel, Anda kuliah di ITB itu suatu keberuntungan yang luar biasa.
Jadi berjuanglah untuk mempertahankan status Anda supaya tetap di ITB. Tentu kami dari ITB tidak akan menutup mata jika Anda membutuhkan supportnya. Ya, ada kebijakan di ITB yang sangat memudahkan supaya mahasiswa itu tidak terhambat dalam proses akademik. Contoh, paling simpel saja. Mungkin saya kasih contoh ini. Kami tidak pernah melarang mahasiswa mengambil mata kuliah karena belum membayar PPB. Ini contoh, tetapi jangan jadikan alasan kemudian nanti semua masuk, kalau gitu saya nggak usah bayar aja. Nah, bukan itu. Tetapi kami mencoba memberikan solusi, kalau memang dalam kondisi belum bisa membayar, oke, Anda bisa mencicil, atau Anda bisa mencari beasiswa, atau alternatif lain, yuk kita pertemukan. Jadi yang sekarang sedang kami rancang itu adalah kita mencoba memberikan saluran atau menghubungkan antara pihak yang bisa memberikan pinjaman dengan pihak yang membutuhkan. Nah ini kan golongan-golongan ini kan juga ada ya. Contoh misalnya saya PNS gitu ya. Anak saya misalnya kebetulan saya satu, tapi anak saya itu 5 gitu, semua kuliah misalnya gitu. Kan saya harus ngatur itu. Oh bulan ini saya bayarin siapa. Nah kalau ada pihak yang bisa mendanai awal yaitu bank, maka nanti kita akan bantu, tapi tentu ITB bukan sebagai penjamin. ITB adalah menjadi penghubungnya. Nah, kira-kira seperti itu salah satu alternatif yang sekarang kita akan coba. Bahkan juga nanti bisa saja kita hubungkan dengan lembaga-lembaga finansial lain selain bank, gitu ya, yang memang secara peraturan di Indonesia legal itu tidak ada masalah, gitu. Nah, ini hal-hal yang coba kita lakukan dan kami mengundang seluruh pihak. Indonesia ITB ini isinya adalah para champion gitulah ya, calon-calon champion ada di depan layar ini sedang menyaksikan, calon-calon juara itu ada di depan layar ini, dan yuk kita mencoba menjadi juara seperti Dek Farah tadi katakan, kita berjuang dan ya perjuangan itulah bagian dari ya. Mungkin bisa menambahkan nih Pak Arifnya freezing. Silakan Bu Sophie. Ya, jadi tadi Farah betul sekali ya. Jadi bahwa beasiswa itu kan harus dicari gitu ya informasinya. Jadi kadang saya suka ketemu mahasiswa misalnya gini, Bu, saya nggak tahu informasi beasiswanya gitu. Loh ini yang lain tahu, sementara kok kamu nggak tahu gitu. Jadi jangan sampai ansos gitu ya, antisosial. Cari informasi sebanyak-banyaknya kalau memang betul-betul perlu. Jadi kadang kita kalau misalnya ada mahasiswa yang terlambat, berarti kamu sebenarnya nggak perlu dong beasiswa. Kamu nggak nyari dengan semangat gitu ya. Jadi harus cari informasi dimanapun. Kemudian tadi betul Pak Arif, persyaratan itu banyak, itu memang mau nggak mau harus diikuti ya, karena harus lengkap gitu ya prosesnya, seleksinya, dan beasiswa itu kan bukan given ya, bukan hadiah yang diberikan cuma-cuma gitu. Nah itu karena jumlahnya terbatas, jadi harus dilakukan seleksi, dan kemudian setelah dapat tadi terus berjuang, betul kata Farah ya, jadi jangan wah asik dapat beasiswa nih santai gitu ya, tapi terus berjuang selesaikan kuliahnya. Dan yang terakhir tadi kita juga lihat pesan dari Bu Rektor ya di video, pay it forward gitu. Jadi ketika pada saat sudah sukses, sudah ini ingat, oh dulu saya dibantu beasiswa, sekarang apa yang bisa saya berikan untuk ITB gitu ya, mau memberikan beasiswa juga kepada mahasiswa-mahasiswanya. Jadi pay it forward dan giving back, itu dari saya. Ya, terima kasih. Pay it forward ya. Baik, terakhir nih Pak Arif, boleh berikan closing statement. Hari ini adalah hari terakhir, hari penutup Open House ITB 2021. Mangga, silakan Pak Arif, ada yang mau disampaikan? Ya, tampaknya dalam kondisi terima kasih. mute ya, silakan Pak. Ya, okay. Ya, tadi mute. Baik, terima kasih untuk para siswa, kemudian orang tua, calon mahasiswa, kemudian juga mungkin saya juga lihat itu banyak juga alumni yang menyaksikan hari ini. Saya menyapa semuanya dan saya berterima kasih karena hari ini acara sudah berakhir, ini akan berakhir, dan selama 3 hari ini kami mendapatkan komen-komen baik yang sifatnya suportif maupun juga kritik, tentunya akan menjadi bahan perbaikan kami. Dan kenapa kami membuat berkonsep daring ini, sebenarnya Bu Rektor juga mengatur saya kemarin waktu saya laporan, kedepannya ITB akan lebih fokus ke daring dibandingkan open house yang sifatnya itu di dalam kampus. Kenapa? Supaya jangkauannya itu menjadi lebih luas dan lebih banyak begitu ya. Jadi kalau kemarin saya sempat lihat di chat itu ada yang mengatakan saya dari Dubai, ada yang mengatakan saya dari Malaysia dan seterusnya. Jadi
itu adalah bahkan sorry, nggak usah jauh-jauh di luar negeri lah gitu ya. Kalau di kampus paling jauh paling Surabaya gitu ya. Orang dari Aceh kalau hanya untuk menyaksikan open house ke ITB kan sangat berat, sangat mahal gitu ya. Jadi oleh sebab itu kami mencoba ke depannya akan memperbaiki terus, dan mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan tentu dengan berbagai kekurangan yang akan kami terus perbaiki. Kami akan memberikan informasi yang terbaik, yang benar, dan itu yang paling penting, yang benar. Contoh misalnya nggak benar, ITB itu mahal, itu nggak benar, gitu ya. Bahwa ITB itu ada yang menetapkan UKT-nya tinggi, ya itu ada, tetapi bukan berarti mahal, gitu ya. Itu ada alasannya, gitu. Nah, jadi informasi yang benar itu penting supaya kita bisa mendapatkan informasi dan mencernanya gitu dengan baik gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan informasi-informasi yang sifatnya berseliweran dari sekarang kan gampang sekali ya orang mengirimkan kabar. Nah, demikian saya apresiasi juga kepada seluruh tim, termasuk ini bantuan dari tim baik di belakang layar maupun di depan layar yang luar biasa dengan usaha yang sangat keras, dan acara 3 hari ini bisa berlangsung dengan baik. Tentu juga usaha keras ini juga tidak akan sukses kalau tidak difasilitasi oleh beberapa unit lain di ITB. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Direktur Disti ya yang memfasilitasi fasilitas internet, kemudian juga Direktorat Pengembangan Pendidikan yang fasilitasi studio yang sangat luar biasa, sangat canggih, hingga kami bisa menyelenggarakan acara ini dengan lancar. Juga tentu pasti sarana prasarana, lalu kemudian Humas yang memfasilitasi channel YouTube-nya, dan banyak lagi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan terima kasih juga terakhir support dari Bu Rektor yang setiap hari memberikan kabar ke saya. Kebetulan putranya juga kelas 3, jadi katanya bilangnya, "Mah, bagus ya." Saya itu bilang ya, one more satisfied customer lah gitu. Yang paling penting itu. Jadi closing statement saya adalah selamat berjuang. Lalu kemudian ITB selalu akan memberikan yang terbaik kepada Anda, dan jangan takut untuk bermimpi yang paling tinggi, karena mimpi itulah yang akan membuat kita menjadi sukses. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian acara saya tutup. Terima kasih, Mangga. Baik, terima kasih Pak Arif. Kemudian Bu Sophie dan juga Farah. Terima kasih banyak. Oh ya, sorry. Bergabung bersama-sama. Sorry, saya satu lagi lupa. Oh, sorry. Satu lagi, silakan Pak. Lupa, satu lagi. Tanggal 30 Januari, kami akan ada acara, walaupun tidak besar, kami akan ada acara untuk menjelaskan mekanisme penerimaan mahasiswa baru khusus di ITB. Jadi nanti kami akan jelaskan mekanismenya kurang lebih seperti apa. Tapi tanggal 30, sekaligus peluncuran website baru kami, mudah-mudahan sudah jadi tanggal 30 nanti, jadi supaya websitenya lebih informatif. Itu aja, terima kasih. Sekarang udah closing. Sampai ketemu di ITB. Sampai ketemu di ITB ya Bu. Saya mau daftar juga nih kuliah lagi Bu di ITB. Ayo, mari. Mau nyari beasiswa dulu ke Bu Sophie ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Bu Sophie, Farah, dan juga Pak Dokter, Pak Arif. Terima kasih banyak sudah berbagi. Dan dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Open House ITB 2021. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ada sekitar 3.000 tim kita yang ada di studio ini. Oh enggak, semua dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Terima kasih banyak untuk adik-adik calon mahasiswa yang sudah menyaksikan dan mengikuti Open House dari hari pertama, hari kedua, dan juga hari ketiga. Terima kasih kepada para orang tua, Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak. Kemudian kami tunggu di kampus ITB ya. Salam sehat selalu, stay safe and healthy. Sampai jumpa tanggal 30 Januari nanti. Dan akhir kata saya Eliana Susan pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas di balik layar. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak. Kemudian. Udah ya Pak ya? Udah. Suara masih masuk gak sih? Masih ngecomblak suara. I see
Doa